Sugeng dalu. Niki kula gadah knalpot kalih. Sing setunggal Aero, ingkang setunggal Technic Noni. Terminologinya buat X-Max, kalau yang Aero-nya universal. Oke, kenapa saya pegang knalpot? Karena malam ini kita akan bahas knalpot, yaitu salah satu topik yang pernah diusulkan viewer saya, customer saya juga, mengenai aturan knalpot ini. Ya, seperti tadi saya bilang, ini kan knalpot racing ya. Di Indonesia banyak sekali orang yang suka pakai knalpot racing. Sebabnya entah karena gengsi, dua pengen motor ada suaranya, kemudian untuk meningkatkan performa mesin. Juga bagi yang mesinnya sudah naik spek misalnya, itu juga sering dibarengi dengan penggantian knalpot. Nah, tapi di Indonesia ini kan jadi momok ya, yaitu dimana bahwa banyaknya razia ataupun penilangan disebabkan oleh knalpot. Aturannya bagaimana sih sebenarnya di Indonesia ini? Nah, pertama kita buka undang-undangnya dulu, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Ini tentang apa? Tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kalian bisa download ini, gampang carinya di Google, kemudian save di HP kalian jika pengen ngerti lebih lanjut. Pembahasan pertama mengenai knalpot ini, yaitu paling awal itu ada di bagian kedua, yaitu persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor pasal 48, yaitu mengenai segala setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Kemudian di ayat yang ketiga, pasal layak jalan dimaksud pada ayat 1 poin ke B, yaitu kebisingan suara. Apakah ada keterangan lebih lanjut? Nggak ada. Karena ini kemudian juga dibahas lagi di pasal yang ke-285. Hubungannya dengan pasal yang tadi, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat ukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagai dimaksud dan seterusnya. Memang ada di undang-undangnya ada, yaitu disebutkan knalpot, tetapi tidak disebutkan lebih lanjut apa yang dimaksud layak jalan, kemudian batasnya bagaimana, tidak ada di undang-undang ini. Lalu kita carinya kemana? Nah, ternyata kita masih harus cari lagi di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dulu itu ada di Permen Nomor 7 Tahun 2009, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009, tetapi sudah diperbarui di tahun kemarin menjadi Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2019. Ya, karena sudah 10 tahun jadi mereka perbarui untuk mengikuti teknologi katanya, karena yang lama sudah tidak relevan lagi. Jadi kita pakai sekarang Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2019. Peraturan Menteri ini di situ dijelaskan bahwa sepeda motor di bawah atau sama dengan 80 cc itu adalah 77 desibel. Kemudian sepeda motor 80 sampai dengan 175 cc itu 80 desibel, serta di atas 175 cc itu 83 desibel. Nah, berarti sebenarnya memang ada undang-undang dan peraturannya di negara Indonesia ini ada yang mengatur mengenai knalpot. Jadi sebenarnya nggak salah dong kalau memang ditindak. Tetapi memang kita sendiri maklumi bahwa di Indonesia ini penindakannya belum terstandarisasi dengan baik. Belum semua menggunakan decibel meter. Ada yang masih pakai kuping, ada yang asal pokoknya harus standar. Terus gimana itu? Kalau saya ya, pertama, kalau kita mau pakai knalpot racing, kalau kalian memang masih hanya ingin kejarnya misal di performa, cobalah pakai yang standar racing, yang tampilannya standar, atau knalpot motor orinya atau motor lain yang dibobok misalnya, supaya tidak terlalu mencolok, dan usahakan suaranya memang benar-benar silent. Kalau kalian mau pakai knalpot yang racing, ya jangan yang bacot lah, minimal dikasih dB killer, bisa di belakang, bisa di depan, yang penting suaranya memang benar-benar bisa ditekan. Dan kalau memang ketilang, ya kalian kooperatif lah, minta ditilang saja, minta sidang atau bayar pakai briva, mengakui kesalahan, itu akan jauh lebih baik daripada kalian melawan.
Karena kalau kalian melawan, adanya kalian juga melanggar hukum, kalian melawan petugas. Karena memang dasar hukumnya ada. Kemudian begini, yang tidak boleh itu adalah jika petugas itu menyita. Karena yang bisa disita itu hanyalah identitas kita, SIM, atau identitas kendaraannya itu STNK, dan kendaraannya jika memang tidak mempunyai surat-surat. Tapi knalpot itu sendiri sebenarnya tidak boleh disita. Motornya juga tidak boleh disita jika motor itu masih memiliki STNK dan ada BPKB-nya otomatis ya, tidak boleh disita. Demikian juga knalpot yang menjadi bahan dari penilangan itu juga tidak boleh dihancurkan, karena itu berarti menghancurkan barang bukti dan itu masih milik kita secara sah, kita belinya sah kok. Jadi yang jelas itu petugas tidak boleh menyita ataupun menyita motor jika memang itu ada STNK-nya, kecuali bodong ya, boleh disita. Dan tidak boleh merusak ataupun menghancurkan knalpot, itu tidak boleh. Di undang-undangnya juga ada bahwa polisi tidak bisa menghancurkan barang bukti. Nah, paling kadang ada tambahan sanksi, yaitu di mana kalian harus pasang knalpot standar lagi. Kooperatif saja lah kalau itulah, kalau memang ada knalpot standar pasang dulu dan kalian bawa pulang lagi. Sebenarnya mengenai masalah razia knalpot ini nggak cuma di Indonesia, kalau kita mau tahu ya. Di Amerika, di Eropa, dan di negara-negara lain itu juga banyak. Tapi saya ingin menyoroti beberapa kasus seperti di Eropa dan Amerika. Mereka bahkan lebih ketat. Tetapi mereka memang menggunakan alat decibel meter yang seperti ini. Bukan sih sebenarnya sih, itu bisa dipakai, cuman ada tambahan alatnya. Kalau di Amerika ini contoh-contoh foto ya. Nah, kalau di Amerika ini mereka pakai ada tiang penyangganya sendiri, decibel meternya di situ, kemudian diukur jaraknya dengan knalpot. Jadi nggak didekatkan di knalpot, ada jaraknya pengukuran minimal berapa sentimeter untuk mengukur desibel motor tersebut. Jadi di sana juga ada hukumnya yang jelas, dan menjadi memang rahasia knalpot mengenai ukuran suara, desibel suara ini tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain pun ada, dan itu ditegakkan di sana. Jadi buat saya, bijaksanalah dalam memilih knalpot, dan jika kita memang siap pakai knalpot racing atau knalpot berisik, ya pahami resikonya. Kooperatif jika memang kita kena tilang dan memang itu sudah resiko kita. Oke, jadi begitu menurut kami dari Workshop Maxim mengenai bagaimana masalah knalpot racing ini di Indonesia. Sekian, selamat malam, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, dan bagikan video ini ke orang-orang yang kiranya membutuhkan. Terima kasih, sugeng dalu.